Shalom, selamat pagi anak bapak sekalian. Kembali kita akan repa. Pagi ini yang menjadi renungan pagi bagi kita terambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Hari ini dari pembacaan firman Tuhan, saya berikan tema bagi repa kita, 3 keuntungan menanti-nantikan Tuhan. 3 keuntungan menanti-nantikan Tuhan. Kita lihat bahwa kitab ini ditulis oleh Yesaya pada saat orang Israel ada di dalam pembuangan. Orang Israel sedang dalam pembuangan selama 70 tahun di Babel. Yesaya menulis surat ini karena memang Tuhan ingin menyampaikan isi hatinya, kebenarannya, bahkan rancangannya bagi umatnya. Bahwa pada saat itu orang Israel sudah merasa jenuh, merasa tidak diperhatikan Tuhan, diabaikan Tuhan. Mereka berseru namun tidak ada jawaban. Mereka berdoa namun tidak ada jawaban. Mereka sedang sengsara, sedang menderita. Mereka berharap akan ada pembebasan. Namun setelah sekian lama mereka ada di dalam pembuangan, mereka tidak juga akhirnya dibebaskan atau dibawa Tuhan pulang kembali ke negeri mereka. Akhirnya mereka berkata bahwa Tuhan tidak melihat kepada kami lagi. Kami sudah tersembunyi dari hadapannya. Tuhan sudah tidak peduli lagi. Maka dalam keadaan sedemikian, Tuhan menghibur mereka, menguatkan mereka lewat firman-Nya melalui hamba-Nya Yesaya, melalui nabinya Yesaya. Dijelaskan dalam pembacaan firman Tuhan ini bahwa Tuhan yang sedang mereka bicarakan adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kekal, yang sudah menciptakan langit dan bumi dari ujung ke ujung. Bahkan Tuhan itu tidak pernah menjadi lelah. Dia tidak pernah menjadi letih atau lesu. Itu yang sedang disampaikan oleh Yesaya. Supaya orang Israel akhirnya tidak menjadi lesu atau tidak menjadi lelah. Tuhan mau orang Israel tetap kokoh di dalam keyakinan bahwa Tuhan peduli kepada mereka. Anak Bapa yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan ini, keuntungan apa yang didapat oleh orang yang menanti-nantikan Tuhan? Keuntungan apa? Yang pertama disebutkan di dalam ayat 31 bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Untuk memberitahu begini, sekalipun orang Israel, umat Allah, pilihan Allah yang dibawa dengan tangan yang kuat dari Mesir menuju Kanaan, namun ketika mereka jatuh akhirnya Tuhan menghukum mereka, membuang mereka selama 70 tahun. Dan dalam pembuangan itu mereka sudah kehilangan kekuatan. Dalam pembuangan itu mereka mulai merasa bahwa mereka jauh dari Tuhan atau Tuhan jauh dari mereka. Mereka merasa sudah tidak ada harapan lagi. Maka diberitahu bahwa kalau tetap dalam kondisi menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan kuat kembali, mereka akan semangat kembali, mereka akan punya pengharapan kembali.
asalkan mereka menanti-nantikan Tuhan. Tidak sia-sia kalau mereka menanti-nantikan Tuhan. Sekalipun mereka ada dalam pembuangan, tidak sia-sia. Kenapa? Karena mereka akan mendapatkan kekuatan baru. Bahkan mereka diumpamakan seperti Raja Wali yang terbang semakin naik, semakin tinggi oleh kekuatan sayapnya. Untuk memberitahu inilah yang terjadi bagi orang yang menantikan Tuhan. Bahwa yang menjadi kekuatannya adalah Tuhan. Sehingga sekalipun mereka lelah, sekalipun mereka kehilangan tenaga, sekalipun mereka kehilangan kekuatan, merasa tidak berdaya lagi, Tuhan menjadi kekuatan mereka karena mereka menanti-nantikan Tuhan. Kemudian yang kedua, keuntungan yang kedua kalau kita menanti-nantikan Tuhan adalah dalam ayat 31 dikatakan, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Berlari dan tidak menjadi lesu. Orang Israel sedang ada dalam pembuangan. Mereka di sana ditindas, mereka di sana diperbudak. Digambarkan, sekalipun mereka dalam kondisi seperti itu, mereka akan seperti orang yang sedang berlari dan tidak akan menjadi lesu. Apakah mereka berupaya berlari untuk mendapatkan Tuhan? Seperti itukah gambarannya? Apakah mereka berlari meninggalkan dosa? Apakah seperti itu gambarannya? Jikapun seperti itu kondisinya, mereka tidak akan menjadi lesu. Karena apa? Karena mereka dalam proses penanti-nantian akan Tuhan. Mereka menanti-nantikan Tuhan. Sekalipun mereka sedang dalam pembuangan, mereka diibaratkan seperti orang yang sedang berlari yang tidak akan lesu. Berarti kembali, Tuhan yang tidak pernah lelah, Tuhan yang tidak pernah lesu, Tuhan yang tidak pernah kehilangan kekuatan ketika Dia menciptakan langit dan bumi dari ujung ke ujung. Itulah yang akan menjadi kekuatan mereka. Karena Allah yang sedemikian rupa yang sedang mereka nanti-nantikan, maka Tuhan akan memberi kekuatan kepada mereka, bahkan akan menambahkannya terus, supaya mereka tidak akan jenuh dan tidak akan bosan, tidak akan lesu sekalipun mereka sedang dalam penanti-nantian untuk pembebasan. Anak Bapak yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Bapak tidak tahu anak Bapak sekalian sedang mengalami apa. Apakah sedang mengalami pergumulan patah semangat, kejenuhan? Kembali, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, maka kita tidak akan pernah lesu. Digambarkan sekalipun seperti orang berlari, maka dalam keadaan sedemikian pun orang percaya tidak akan menjadi lesu. Yang ketiga, keuntungan orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Identiknya kalau berlari di ujungnya lesu, tapi kalau berjalan di ujungnya lelah. Orang Israel sedang dalam pergumulan, sedang dalam perjuangan menanti-nantikan pembebasan dari Tuhan. Perjalanan hidup mereka, perjalanan iman mereka sedang diuji. Namun kalau perjalanan itu adalah perjalanan menanti-nantikan Tuhan, mereka tidak akan pernah lelah. Kembali, Allah akan memberi kekuatan, bahkan akan menambahkan kekuatan itu terus menerus supaya mereka tetap dapat berjalan kuat, berjalan kokoh, berjalan gagah dalam mengikut Tuhan, dalam mencari Tuhan, dalam mengalami Tuhan dan menikmati pertolongan Tuhan, bahkan berjalan untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Sebagai orang percaya, perjalanan kita adalah perjalanan di dalam iman. Kemungkinan kita akan lelah, namun kalau perjalanan itu adalah perjalanan di dalam Tuhan, perjalanan mendapatkan perkenanan Tuhan, perjalanan mendapatkan pengenalan akan Tuhan,
menanti-nantikan datangnya Tuhan, datangnya perkenanan Tuhan. Sungguh, seberapa lama pun perjalanan kita tidak akan lelah. Dikatakan di dalam ayat 29 bahwa Tuhan memberi kekuatan. Tuhan menambah-nambahkan kekuatan sehingga tidak akan ada yang menjadi lesu, tidak akan ada yang menjadi lemah. Dikatakan dalam ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Kalau kemudahan kekuatan jasmani kita yang kita andalkan, kita akan lelah, kita akan lesu. Tak usah berlari pun akan lesu, tak usah berjalan pun akan lelah. Namun kalau kita berjalan dalam penantian akan Tuhan, penantian akan kedatangannya, penantian akan penyataannya, sungguh kita tidak akan pernah lesu dan tidak akan lelah. Amin. Kita berdoa. Hamba berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, yang merenungkannya. Biarlah Tuhan, 3 keuntungan dari menanti-nantikan Tuhan menjadi bagian mereka, sehingga mereka mendapat kekuatan baru. Mereka tidak menjadi lesu sekalipun mereka berlari. Mereka tidak menjadi lelah sekalipun mereka berjalan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.